Kita buka di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Ini satu ayat yang sungguh-sungguh seringkali kita di dalam tari-tarian atau di dalam kebaktian tercantum, bahkan ada beberapa gereja yang menamakan dirinya itu adalah Alfa dan Omega. Yuk kita baca, apakah benar Pak itu apa istilah Alfa Omega itu ada di dalam Alkitab. Kita Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, dapat semua ya? Kita baca sama-sama. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, ini kata-kata yang terakhir ini seringkali kita lupa. Yang makanya hari ini Tuhan ingin mengingatkan, bahwa Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam penginjilan saya di Sulawesi ini, juga di dalam tempat-tempat lain Pak, kemarin dan Ibu saya kasih tahu, sungguh saya merasakan sesuatu hal yang cukup menyentuh hati saya. Saudara tahu, kalau kita ada di Sulawesi ini, saya katakan dengan hati, setiap 100 meter dalam perjalanan kita selalu ada bangunan yang disebut gereja. Saudara mengakui saudara orang Sulawesi? 100 meter kita dalam perjalanan misalnya menuju ke Tentena atau menuju kemana, selalu ada bangunan gereja. Khususnya yang banyak adalah GKST dan GPDI. Ya, kalau kita renungkan, bagi saudara-saudara tinggal di Lemusa, lingkungan yang banyak sekali mayoritas adalah orang Kristen, tapi masih banyak bangku-bangku yang kosong. Makanya saya kemarin waktu berbicara dengan Bapak mendapat satu penglihatan dan mimpi bahwa pada saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang sedang tertidur. Walaupun mereka memakai baju putih, Bapak cerita ke saya, mereka pakai baju putih, ada laki dan perempuan. Mereka memakai jas putih, tapi mereka itu tertidur. Oleh sebab itu hari ini saya minta, kalau kita lihat saudara-saudara kita di tempat lain, di mana mereka berada, untuk beribadah saja susah. Dan mereka itu apa? Coba kalau jujur, mereka itu benar-benar dengan tulus mengatakan bahwa saya beribadah mau bertemu Tuhan, atau kalau mau jujur sebetulnya mereka itu TAKUT. Dan ketakutan itu bukan berasal dari oleh sebab itu di dalam feedback dalam hal ini, apa yang saudara renungkan pada saat ini? Amen. Ya Tuhan, mereka itu susah sekali dengan ketakutan, tapi saudara di sini didapatkan suatu tempat yang penuh dengan kebebasan. Tapi kenapa kita sedang tertidur? Kita lebih suka, misalnya kita pasang wecker ya, aduh jam 5 nih, nanti sebentar lagi mau ke gereja, sebentar lagi Tuhan, sebentar lagi, tidur lagi, nanti weckernya bunyi lagi, masih sebentar lagi, akhirnya bablas, tidur terus sampai gereja sudah selesai. Tapi hari ini saya dengan kuasa Roh Kudus, ingatlah, banyak sekali orang-orang yang tidak mendapat kesempatan seperti saudara. Makanya saat ini saya percaya, mulai detik ini untuk yang akan datang, bangku-bangku ini tidak akan kosong lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa sampai semuanya itu bisa terjadi? Karena seperti ayat tadi katakan, Allah adalah Alfa dan Omega. Saudara sampai saat ini percaya? Ayo saya tanya, siapa yang tidak percaya bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang dari dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang tetap ada. Tapi yang kedua, sekarang Alkitab ini tidak boleh dipotong-potong. Allah yang kau sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang saya tanya, sebetulnya kalau jujur, percaya nggak kamu itu
bahwa Allah kamu itu maha kuasa. Amin. Hah? Amin. Benar? Amin. Jujur ya, kita seringkali saya tanya, siapa di antara saudara yang tidak pernah kecewa dalam mengikut kepada Tuhan? Yuk, jujur, siapa di antara saudara? Tuhan, Pak, saya tidak pernah kecewa. Dari saya begitu brojol lahir Yesus Kristen sampai hari ini saya tidak pernah kecewa dalam mengikut Tuhan. Ayo, ayo angkat tangan. Yang paling saya juga tidak. Nah, karena apa? Tidak ada seorang pun yang tidak pernah tidak kecewa. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kecewa boleh, itu wajar karena manusia, ya kan? Tapi Tuhan inginkan apa? Jangan menjadi kecewa. Tahu, nasi itu kalau sudah jadi bubur bisa nggak balik sebagai nasi lagi? No. Tapi kalau orang berkata nasi bisa bisa jadi bubur, bisa, oke. Tapi kalau sudah menjadi, tidak ada kata-kata bisa lagi, itu sudah terlambat. Oleh sebab itu di dalam Lukas pasal 7:23 dikatakan, nggak usah dibuka, bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Dia pada saat itu dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang akan mengutus dan akan memberikan segala sesuatu berkat anugerah keselamatan bagi setiap bangsa Israel. Aku membuka sepatunya aja tidak layak. Tapi apa yang terjadi pada saat dia ditangkap, masukkan penjara. Dan saya ceritain ya, penjara di sana itu sangat luar biasa. Waktu saya ada di Turki, di Patmos ya, saya melihat penjaranya Yohanes murid Tuhan. Pada saat dia mendapat wahyu itu, aduh, kalau saudara lihat, saudara bisa bayangkan, penjara di sana itu sangat menderita sekali. Kalau di sini luar biasa, terutama para mereka itu yang gayus, tahu ya, koruptor-koruptor itu di penjara itu ada AC-nya. Yes, Anda lihat di TV, Talita itu yang perempuan koruptor itu, dengan uang semua bisa bebas. Dan di penjaranya itu bisa disulap, ada AC-nya, ada TV-nya dan sebagainya. Tapi kita tidak bicara politik, tidak bicara soal penjara. Tapi saudara, saya ceritakan, di Patmos itu namanya penjara ya, itu lebarnya cuma sekitar 80 cm, panjangnya itu boro-boro 2 meter bisa orang tidur, tidak bisa, dia hanya bisa jongkok. Saudara tahu, tingginya juga cuma 1,25 meter, ngerti? Jadi kita benar-benar itu penjara itu orang itu duduk meluruskan kakinya aja pas-pasan. Dan saudara bisa bayangin, di situ tidak ada toilet. Saudara bisa bayangkan, kamu sehari tidak berak, tidak kencing, setengah mati, ya kan? Dan 1 hari dikasih makan cuma dari lubang kecil dimasukin situ. Saudara bisa bayangkan. Sehingga pada saat Yohanes Pembaptis itu masuk dalam penjara, dia mulai ragu-ragu. Nah, sekarang dalam hidup saudara tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasa ragu-ragu. Sehingga dia mengatakan, apakah aku harus menantikan Mesias yang lain? Tapi pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, beritakan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang timpang berjalan, dan orang tuli dibebaskan. Maka saat itu Yohanes Pembaptis dia menangis, dia mengatakan, amin Tuhan, bahwa ternyata Engkau bukan hanya Tuhan yang dulu ada, sekarang dan yang akan datang ada, tapi Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Seringkali dalam hidup kita ini seringkali kita katakan, Tuhan ya itu mungkin buat Pak Pendeta A Tuhan, buat si B Tuhan, yang dia lebih baik dari aku. Tapi
hari ini Tuhan katakan, kita buka di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, itu pegang dalam hidupmu. 2 Petrus 3 ayat 9. Aku tidak pernah lalai menepati janjiku. Amin. Aku tidak pernah lalai menepati janjiku. Walaupun banyak sekali orang-orang yang mengatakan aku lalai, tetapi tidak pernah aku lalai menepati janjiku. Sebab itu pada saat ini Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan saya. Hanya Dia yang mengenalkan keadaan. Hanya Dia yang mengenal siapa engkau sebenarnya. Tapi kalau hari ini kau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh engkau, aku percaya kau tidak pernah lalai Tuhan, walaupun yang aku hadapi adalah sesuatu yang berlainan daripada keadaan yang aku harapkan. Kita kasih satu cerita, ini kisah nyata. Pada suatu saat ada seorang ibu, dia SMS pada saya. Dia bilang, Pak, saya dulu seorang muslim. Coba bayangkan, sungguh tragis sekali. Saya dulu seorang muslim, Pak. Saya menikah dengan laki-laki seorang yang beragama Kristen. Dia seorang yang dapat kedudukan yang cukup nyaman di dalam pemerintah. Dia pegawai negeri. Setelah saya menikah dengan dia, saya masuk Kristen. Setelah dia masuk Kristen, setelah anaknya lahir umur 3 tahun, suamiku terbawa oleh wanita lain. Saya bilang, waktu Anda menikah, saya tanya, apakah Anda diteguhkan dalam satu gereja? Dia katakan, yes, aku diteguhkan dalam satu gereja. Saya bilang, oke, kalau begitu saya akan hubungin, kebetulan dia orang Kristen ini agamanya Katolik. Jadi saya akan hubungin pastor yang bersangkutan supaya mengadakan satu konsiliasi, rekonsiliasi di dalamnya. Ya Pak, masalah saya kompleks sekali. Terus apa yang kau mau? Dia katakan, Pak, apa yang harus aku lakukan? Karena suamiku ini kabur dibawa oleh wanita lain. Padahal sebetulnya aku mengenal Yesus, karena Dia yang mengenalkan aku kepada Yesus. Waktu kami berdoa, Tuhan memberikan satu hikmat. Nah, saat ini Tuhan inginkan dalam hidup segala masalah yang kau hadapi, Tuhan tahu. Maukah kau berdoa untuk suamimu? Apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, jujur saya katakan, aku tidak bisa berdoa buat dia. Kenapa? Saya bilang, hatiku luka, hatiku perih, dan aku tidak bisa mengampuni dia. Saya katakan, Tuhan, tolong anak ini. Dan dia menangis. Dia katakan, kalau kamu ingin merubah daripada pasangan hidupmu, maka rubahlah terhadap dirimu sendiri terlebih dahulu. Dia menangis dan katakan, Tuhan, aku tidak bisa berdoa. Tapi waktu itu Tuhan berikan hikmat, kamu harus berdoa. Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampunimu. Dan Alkitab berkata, orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, musuh kami sekalipun, dia tidak dapat masuk di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Dia tidak dapat memiliki satu kuasa surga boleh terjadi di dalam kehidupanmu. Pada saat dia menangis, demikian menangis, dia katakan, Tuhan, aku tak bisa berdoa. Tapi Tuhan mengatakan, harus bisa. Kau mau merubah dalam hidupmu, rubahlah dirimu terlebih dahulu. Amen. Sebelum kamu berdoa untuk orang lain. Dan apa yang terjadi? Hanya dia bilang, baik Pak, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku dan ampuni suamiku. Aku berdoa untuk dia supaya sungguh kerajaan surga boleh ada di tengah-tengah keluarga kau. Setelah itu, orang yang menyimpan sakit hati itu menjadi penyakit di dalam hidupnya. Orang menyimpan dendam menjadi sakit penyakit dalam hidupnya.
Akhirnya malam itu dia bilang, Pak, besok paginya dia SMS, Pak, selama hidup, selama saya ditinggalkan suaminya, dia bilang 3 bulan terakhir dia tidak pernah tidur ngorok. Selalu dia tidak bisa tidur. Dia menyimpan dendam yang demikian luar biasa dan sakit hati yang luar biasa. Tapi pagi-pagi jam 6 dia bilang, Pak, puji Tuhan, pertama kali saya merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya, seperti dihipnotis. Saya tidur tidak pernah bangun sampai jam 6 pagi. Saya SMS kepada Bapak, ada damai sejahtera. Amin. Saya bilang bersyukurlah kepada Tuhan dan lakukan setiap malam kau doakan suamimu, karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang maha kuasa. Bener loh, barusan 3 hari yang lalu dia SMS kepada saya, Pak, jujur ya Pak, kenapa? Waktu Bapak bilang, setelah itu saya bilang, kalau kamu nurutin berdoa seperti ini, suamimu akan kembali. Dia bilang apa? Tidak mungkin Pak. Saya terus terang jujur sekarang ini ya, saya ngomong, waktu Bapak menubuatkan dia akan kembali, saya dalam hati saya, aku tak percaya. Aku mengampuni dia, tapi aku tak percaya. Terus terang saya tidak percaya Pak bahwa dia akan kembali. Nah ini beda ya, ini bukan iman, tapi ini adalah anugerah jawaban Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, anugerah akan ada dalam hidupmu, akan terjadi walaupun kau percaya atau tidak. Tapi iman itu berbeda. Dia beriman mau mengampuni, maka iman akan menghasilkan buah keselamatan. Amin. Apa yang terjadi 3 hari yang lalu, dia SMS kepada saya, Pak, walaupun saya itu terus terang waktu Bapak menubuatkan suamiku akan balik, aku tidak percaya. Tapi kemarin Pak, suamiku datang, dia kembali, ajak saya, yuk kita makan, jalan-jalan di restoran. Wah, saya bilang, terus gimana? Ya saya jadi begini Pak, ragu-ragu, ini mimpi apa beneran? Inilah, percayalah, imanmu kalau kamu mau nurut akan membawa mujizat dalam hidup. Amin. Demikian juga apapun masalahmu, ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau hari ini kau percaya Allah yang aku sembah, haleluya, aku percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi aku percaya juga aku tidak mau dibohongi oleh iblis. Aku adalah anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan. Saudara tahu, orang yang dirasuk setan di Gadara, tahu dirasuk setannya, itu setannya bilang, aku legion, aku minta Tuhan, boleh aku masuk ke babi. Babi itu 2000. Saudara bisa pikirin, 2000 babi, kalau 1 ekor babi itu berapa? 1 kilo 50.000. 1 babi 100 kilo berarti berapa? 5 juta seekor babi. 5 juta kali 2000 berapa? 10 miliar. Tuhan bilang apa? Oke, berarti apa? Kamu itu lebih berharga dari uang 10 miliar. Amin. Nanti jadi percayalah, Allah sangat mengasihi hidupmu. Apapun masalahmu, kalau setan mengatakan, oh itu tidak buat kamu, kamu mau orang dosa, katakan kepada iblis, hai iblis, kamu tidak punya masa depan. Karena masa depan iblis adalah neraka. Dia akan lari. Kau tahu, kau sangat berharga di mata Tuhan. Hari ini, kalau kau sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan dan mengakui Tuhan, kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang aku sembah, yang dulu ada, sekarang, dan yang akan datang tetap ada, maka mujizat akan terjadi dalam hidup. Amin. Amin. Bagi saudara yang pada saat ini firman Tuhan ini masuk dalam hatimu, kita tundukkan kepala. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah.
kita berdoa. Sampaikan masalahmu kepada Tuhanmu. Walaupun seolah-olah pintu semua sudah tertutup, tapi percaya kamu mau menuruti akan kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu akan menanjak dan naik. Kita tundukkan kepala. Di dalam hidupku Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku.